ini adalah kebangkitan PKI Jokowisme, PKI komunis tanpa PKI. Jadi yang jelas Jokowisme ini. Nah ini, dengarkan, sudah masuk intinya. Jadi intinya memang itu, bagaimana caranya supaya Jokowi ini betul-betul terburuk di mata rakyat Indonesia. Jadi sekarang mencoba melekatkan di otak kecilnya masyarakat lagi bahwa Jokowi itu adalah PKI gaya baru. Ini akan digoreng ke depan sebagai isu lanjutan dari rentetan isu ijazah. Mantan Presiden Jokowi benar-benar dikepung kali ini. Dengan banyaknya tokoh yang selama ini memang dari awal sangat membenci beliau, menyerang secara bertubi-tubi. Tetapi dengan kesaktian Pak Jokowi, saya yakin mereka semua ini akan tunggal langgam pada akhirnya, dan di ujung nanti kita akan lihat dia akan menjadi pesakitan. Ada satu lagi video yang sangat menarik sahabat, di mana ini adalah merupakan tokoh laten pembenci Pak Jokowi. Dan bahkan kalau orang ini muncul, maka pasti sudah bisa dibayangkan bahwa bicaranya PKI komunis. Kali ini di panggung yang mereka buat kemarin, ada seorang yang namanya Alfian Tanjung itu dengan lantang menyerang Pak Jokowi secara barbar, dengan mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah komunis, Pak Jokowi adalah PKI. Ini pernyataan yang sangat sesat yang saya kira harus diluruskan. Dan yang menarik, karena di dalam pernyataan itu tersematkan sudah bahwa agenda mereka terkait soal ijazah Jokowi, terkait soal pemaksulan Gibran, sesungguhnya itu hanya menjadi rentetan dari banyaknya isu memang yang mereka siapkan secara bertahap untuk merungkatkan Pak Jokowi. Termasuk isu soal PKI komunis ini yang mereka latenkan. Nah, coba kita simak dulu bagaimana pernyataan daripada Alfian Tanjung dan kita akan reaksi secara tipis-tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 12 orang yang terpampang di layar kita atau di backdrop kita. Saya berharap sebetulnya dituntaskan dulu yang 12. Buat saya Jokowi itu tidak perlu terlalu diberikan kalimat-kalimat eufemisme soal ijazah, soal skripsi, soal yang lain-lain. Saya pikir sudah selesai. Yang penting sekarang memang harus ada gelombang mesin dan pemicu denotator gerakan kita bahwa yang namanya Jokowi itu harus ditangkap dan anaknya harus dimakzulkan. Nah, coba bayangkan. Jadi di sini sangat jelas ya bahwa soal isu ijazah palsu Pak Jokowi itu memang ini hanya menjadi poin pertama atau itu hanya menjadi pemicu awal yang pada akhirnya nanti tujuannya adalah bagaimana memenjarakan Pak Jokowi dan memaksulkan Gibran Rakabuming Raka. Nah, mereka lagi mencari isu nih, apa kira-kira yang paling pas. Nah, ada satu narasi yang sebentar dia akan sampaikan dan itu betul-betul sebuah karangan bebas. Sebab sampai hari ini tak ada satu data pun juga yang pernah dia perlihatkan bahwa betul Pak Jokowi itu adalah PKI. Bagaimana caranya Pak Jokowi PKI? Sementara PKI itu lahir tahun 60-an, Pak Jokowi juga lahir tahun 60-an. Masih kecil kok sudah jadi PKI, kan lucu ya. Nah, gerakan ini tidak boleh sambil lalu. Gerakan ini harus seperti mesin polimer yang ada di pabrik-pabrik tekstil. Mesinnya tidak boleh berhenti karena kelihatannya kedatangan Pak Prabowo ke Solo dan berbagai penampakan-penampakan yang dia tampilkan, termasuk mengganti logo merah, bunga merah dengan gajah. Itu artinya gajah semakin besar dan gajah itu bisa menginjak siapapun. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi memang mereka ketakutan pasca Pak Prabowo itu mendatangi Pak Jokowi di Solo. Karena bagi mereka ada legitimasi yang sangat kuat terhadap Pak Jokowi. Dan butuh kerja keras. Dan bahkan mungkin tidak akan pernah bisa mereka menggulingkan atau menggulung Pak Jokowi dalam situasi hari ini
Di mana bagaimanapun juga Pak Jokowi ini adalah orang yang punya jasa besar terhadap bangsa ini. Jadi jangankan terhadap Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo biar bagaimanapun beliau terpilih karena adanya andil Pak Jokowi. Itu tidak bisa kita pungkiri itu. Yang kedua, dicari bagaimanapun juga dosa-dosanya Pak Jokowi itu sangat susah. Kenapa? Karena buktinya sudah berjilid-jilid mereka memprotes Pak Jokowi, demo berjilid-jilid. Tidak ada satu pun dari mereka yang mampu mengungkapkan fakta atau dosa yang nyata dari Pak Jokowi. Dan informasi yang saya dengar bahwa yang mereka dari dulu cari itu adalah informasi atau data terkait soal korupsi Pak Jokowi. Dan memang tidak pernah bisa didapatkan termasuk ke keluarganya, tidak ada itu. Nah itulah yang membuat mereka sebenarnya kelimpungan dan sangat susah untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Jadi isu-isu murah lah yang diangkat. Ya salah satunya itu ya isu soal PKI, jasa palsu, macam-macam lah, kebohongan. Dianggap Pak Jokowi pembohong. Padahal program yang tidak diwujudkan secara tuntas itu oleh seorang pemimpin itu bukan pembohongan. Karena hampir juga seluruh pemimpin itu seperti itu, mulai dari bupati, kepala desa, gubernur. Mereka juga kalau menjadi calon berjanji. Ada yang ditepati, ada yang tidak bisa ditepati karena ada situasi yang membuat hal seperti itu terjadi. Apatah lagi kalau bicara eksekutif orang, ada juga legislatif. Legislatif inilah yang mengontrol Pak Jokowi. Dan sampai hari ini tidak ada juga suara dari legislatif yang menganggap bahwa Pak Jokowi ini gagal. Jadi kalian hanya omong-omong saja. Mereka akan mengatakan bahwa ini adalah kebangkitan PKI Jokowisme, PKI komunis tanpa PKI. Jadi yang jelas Jokowisme ini. Nah ini, dengarkan, sudah masuk intinya. Jadi intinya memang itu, bagaimana caranya supaya Jokowi ini betul-betul terburuk di mata rakyat Indonesia. Jadi sekarang mencoba melekatkan di otak kecilnya masyarakat lagi bahwa Jokowi itu adalah PKI gaya baru. Ini akan digoreng ke depan sebagai isu lanjutan dari rentetan isu ijazah palsu ini, karena pasti akan rontok mereka semua ini di ijazah palsu. Jadi Roy Suryo CS saya yakin akan gagal di sini. Sehingga dia butuh isu baru. Nah, pilihannya seperti yang disampaikan oleh Alfian Tanjung ini. Jokowi adalah PKI. Adalah ideologi yang dididik serius. Menurut Bapak Usman Amiruddin, seorang tokoh di Solo, usianya 86 tahun, bahwa Jokowi tidak ada hormatnya dengan PDIP. Jokowi dipersiapkan. Apa hubungannya antara hormat ke PDIP dengan Jokowi sebagai PKI? Ini kan ngomong kosong, ngawur ini. Jadi mencoba melakukan cocologi untuk membangun narasi kebohongan publik. Makanya saya bilang, heran juga saya kalau hari ini masih banyak rakyat yang percaya atau ada rakyat yang percaya terhadap ngibulnya mereka semua ini. Inilah pentingnya kenapa setiap waktu, setiap saat sahabat-sahabat para YouTuber yang memang mau lihat NKRI ini tegak, maju, berkembang, meluruskan narasi-narasi sesat yang mereka lontarkan ke publik. Karena ini hanya mengganggu dan bising sekali. Karena ini hanya mengganggu apa yang menjadi agenda besar pemerintah kita ke depan untuk 2035. Oleh jaringan komunis internasional untuk mempertegas bahwa komitmen perjuangan komunisme akan kembali bersentral di Indonesia. Nah, ini kan ngomong-ngomong ini, mana datanya? Kan mereka tidak pernah memperlihatkan datanya. Kalaupun ada datanya, paling dia sendiri yang nyusung di belakang layar, lalu dia tampilkan. Nah, betapa kurang ajarnya semua ini. Bahkan kadang-kadang mereka main drama ya. Mereka mencetak baju sendiri, lalu menangkap sendiri orang yang menggunakan baju PKI itu. Dia tidak diserahkan ke polisi, Pak. Dia yang menangkap. Kenapa? Karena yang dia tangkap itu orangnya sendiri. Baju yang dipakai itu mereka sendiri yang cetak. Lalu mereka memframing bahwa ini adalah PKI, ini adalah anggota Jokowi. Nah, seperti itu situasi yang terjadi di masa lalu ya, pada saat Pak Jokowi masih menjadi presiden. Seringkali mereka melakukan itu, tapi gagal total terus. Mungkin merasa tidak perlu panjang lebar. Kata kuncinya, jangan pernah berhenti
karena Jokowi telah menjadi pemicu kebangkitan PKI ketika dia memerintahkan kepada TNI untuk membakar seluruh dokumen-dokumen golongan A, B, dan C. Satu waktu beliau menyatakan secara resmi agar seluruh dokumen A, B, dan C yang pernah terlibat PKI tahun 1965 harus dibakar. Berarti patut diduga Jokowi. Nah, ini fitnah lagi nih. Ini kan bisa dijerat hukum ini makhluk ini. Ini juga sudah sering kali ini Mulan Lambuana di penjara ini keluar masuk dia. Karena memang congornya yang tidak bisa dijaga. Nah, entah siapa yang mempekerjakan ini orang, siapa yang membayar ini orang. Yang pasti orang ini bicara tidak mungkin tidak ada di belakangnya. Sebab bagaimanapun Pak Jokowi ini adalah orang yang pernah menjadi presiden simbol negara kita. Dengan berani dia menuding Jokowi PKI, pasti luar biasa kekuatan yang ada di belakangnya. Nah, sahabat-sahabat harus tahu bahwa Alfian Tanjung ini beririsan dengan HTI, sahabat temannya semua Kosinuding ini. Jadi bisalah dipastikan bahwa yang terjadi hari ini adalah kelompok orang-orang yang kecewa, tambah kelompok orang-orang yang membawa misi khilafah yang gabung untuk bagaimana membuat Indonesia ini terjadi huru-hara. Jadi bukan soal Jokowi sahabat, ini soal NKRI taruhannya. Karena itu sekali lagi kita harus bersatu padu bagaimana ke depan agar orang-orang ini semua ditangkap. Kita harus memberikan support terhadap aparat kita supaya betul-betul profesional dalam menangani kasus, terutama orang-orang yang membuat bangsa kita hari ini terpojok di dunia internasional. Karena biar bagaimanapun juga isu-isu yang mereka kembangkan ini adalah isu-isu yang memang laris manis untuk tidak saja dalam konteks nasional tapi juga dalam konteks internasional. Disinilah pentingnya kita membangun narasi, meluruskan sebagai penyeimbang agar ujaran kebencian, agar fitnah yang mereka lontarkan, agar kebohongan yang mereka tabur itu bisa tertepis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.